Untuk Ini masalahnya kopi ini kurang. mari dia, Pak. Kopi ini ya untuk mending Kopi ya sama ya. teh niku Pak. Niku teh niku. Oh, tadi sing niki kuwi kopi. Ini jeruk mintanya. Jeruk niku. Nah, iki teh niki teh. Kulitnya biar Oh. terus halus. Santai. Jeruk besok pagi di bawah. Ya. Terus Pun. Pun. Ya, pokoknya. Monggo. Monggo. Wah, ini ada kopi, ada gorengan, ada gorengan. Ini kopi yang tadi ya, Iya. Arabica ya. Nah, ini. Arabica. Wah, Wah, ya Arabica. Woi, ini toh. Yang Arabica. Berarti keempat buku Toraja kopi Arabica 100%. Yo mantap. Nah, ini tidak Tapi orang dicampur. dok pahit ya Mas. Kurang manis berarti. nek aku iki wis pas Dengan ngene iki. kopi ya gini kalau kopi. Nek kowe ya tetep pengen manis tenan. Wes pas oh ya wes. Pas berarti. Oh, masih kayak gula beda kok. Ini Nah, Mas yang Jaka. tambah gula ini. Ya, tambah kopi gula. ini Bismillahirrahmanirrahim. disediakan di tokoku. Toko nyalek nih. Tokoku. Toko kuning no. Tokomu. Tokoku. Itu loh yang di depan akad pagi itu loh. Oh, iya, yang iya. identik. Toko kue, toko kue, toko Ya, kuning sama hijau. Kuning hijau. Kuning hijau. Kuning hijau itu kan identik dengan produk-produk warga sendiri. Ini. Oh, Beliau tadi ini pakai seragam mau tembus Kalau no. ada merah itu jadinya pelangi. Merah, kuning, hijau. Di langit. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya toko kue. toko kue. Iya. Wah, nyebutnya Tapi toko. sebenarnya Tokoku kan? tokoku. Karena pakai ejaan lama. Tempo duelo ya. Iya, jangan lama itu juga ya. Iya. betul. Pakai ejaan Tinggal ini lama. mantep ngoten kopi ini. Wah, jam-jam. Nah, iya ini loh. Siap cok ya. Siap Asli cok produknya warga itu. 234. Nah, ini produknya warga. Produknya Mana? warga. Warga mana? Malang. Ini dari Malang. Malang. Kita untuk kopi ada yang dari Malang, ada yang dari Sumatera. Jambi. Sudah Jambi. Oh, hasil podem lho, podone kancaku. Nah, siji nih. Oke, kita buka dulu acaranya. Ya baik. Oh ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anda TV dimanapun Anda berada, malam hari ini malam beda dari biasanya. Iya. Karena acara di pagi hari ini Kok banyak pagi? sekali Malam hari ini. malam hari ini banyak sekali Kulinan siaran hisu. varian ada apa jamu ekstrak ya. Wah, jamu. Terus kemudian Wedang uwuh, wedang uwuh. wedang uwuh yang masih belum dibuat ya. Terus kemudian itu tadi kopi. Terus teh lo, teh ada lo, teh. Teh. Arti. Teh racikan. Ya, teh Teh racikan. Ya. Kemudian Abon makanan-makanan ada. Makanan Kecap ada. Dari sabun pun ada nih. Iki tepuk iki kita iki. Iya, wah, keripik iya. ditepuk pisang. Keripik Ya, ketepuk. Jaya. Ketepuk ya. Komplit ya. Iya. Oh. Tak cedake men di Iya, iya. karo sing duwe kono. Ya. Wis mbek aku. Dan Ya. nanti kita ketemu di acara Wedang. Beda Nih, malam hari ini narasumbernya. luar biasa ya, beda daripada biasanya. Iya iya iya. Ada kecap juga ya. Iya, ada Iya, komplit. Soalnya ini kan Rabat. baru rame ya. Rame apa? Apa? Kita harus bela Palestina betul kan? Oh, Iya. betul. Maka Iya. sekarang ini yang beredar di pasaran yang nggak pro apa kemanusiaan, maka ya apalagi kita sebagai umat muslim ya. Iya, harus ikut Harus bela Palestina. Itu apa itu merek kecap itu? kecapnya mereknya Manggar. Manggar. 234. Manggar itu Bunga kelapa. 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 Oh, Nah, ini. ambil. Iya. Iya, Bunga kelapa. kelapa. Ya, kelapa. Bunga kelapa. Cari, Kelapa. ini milik 234. Alhamdulillah. Itu pengganti yang itu. Nah, Iya. itu ganti yang ini. Nah, kita berani ngomong merek loh sekarang kalau di sini semuanya. Yang itu yang mana toh? Ojo ditekok gimana? Susunya praya. Kira rasanya manis apa asin itu? Orang nyoba. Kecap manis. Kecap manis. Wah, Kecap manis. asin manis. Nah, Sini ada soto enggak? Iya, ada lo tinggal ngelengkapi Lah kok enten soto. Iya, nah itu tinggal. Akad pagi pojokan loh. Oh iya, maksudnya kalau ini soto langsung itu kecapnya. Ya ada, Nah, nanti tinggal ngelompet ini kecapnya Iya. dulu nyicil.
Iya, kita Ya, ada sama. tamu-tamu kita. Ya, yang sudah luar hadir ini. biasa. Di wedangan nyalek. Assalamualaikum Pak Darwanto. Ini kan Waalaikumsalam warahmatullahi Pak siapa ini? Darwanto. Pak Darwanto ini dengan Mas Rebu Ibnu Sotik. Rebo Ibnu Sotik. Sotik. Pak Iya. Darwanto sama Pak Rebu. Ya. Ini apa hubungannya dengan Nah makanan? iya dong, beliau Toko ini kue. pengelolanya toko kue, tokoku yang ada di depan gedung waktu pengajian itu loh. Gedung kue. Nah, beliau ini Mas Ibnu Sotik ini ikut di Bikon pusatnya, kalau Pak Darnya ini di pengelolanya, ikut juga di Bikonda. Bikon ja. Perwakilan Iya, iya, iya. Perwakilan Kota Surakarta. Nggih. Pak, bisa diceritakan ini sebenarnya tokoku itu berdiri, latar belakangnya apa, Ya. tujuannya apa, jenengan bisa cerita-cerita dulu ini, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau tokoku ini sebenarnya sudah program kami yang kedua. Jadi anak pertama kami sebenarnya pentolku. Pendalku. Oh, Itu di Jogja. Iya, jadi nanti kita jelaskan kenapa manajemennya kemudian kita pisah dan sebagainya. Jadi di bidang ekonomi pusat itu ada 2 bidang. Yang pertama bidang SDM. Jadi biasanya mengurusi untuk pelatihan, kemudian upgrading UMKM dan sebagainya itu di SDM. Saya pribadi ditugaskan di bagian pengembangan usaha, lebih ke menciptakan mungkin peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk menselaraskan ekonomi di warga kita. Yang pertama itu kita melonceng itu pentolku, itu mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah sekitar 50-an booth. Oh, Ya. seluruh Indonesia? Sementara ini baru di Jawa, terutama Jogja, Jawa Tengah lah untuk ini. Nah, untuk pentolku itu dikelola oleh manajemen sendiri yang ada di Jogja. Kemudian setelah pentolku kemudian kita lepas secara pengelolaannya, kita cuma memantau secara laporan keuangan. Nah, sekarang ini yang kita programkan yang kedua dari bidang pengembangan usaha itu di tokoku. Tokoku itu sebenarnya niatan awal kami itu sebenarnya pengen mendistribusikan produk-produknya warga. Jadi bisa dinikmati oleh warga kita yang lain karena semangat kita bagaimana produk warga bisa dinikmati oleh warga kita sendiri. Kemudian untuk tokoku ini kita launching mungkin akhir tahun 2023, 31 Desemberan lah. Jadi kalau sekarang ya berapa Desember? 7 bulan ya Pak ya. 7 bulan, baru 7 bulan. Timing Ya, jadi niat awalnya sebenarnya kita dulu diskusi bagaimana kita mendistribusikan produknya warga, karena ketika di pertemuan AHASYANG itu ada semacam keluhan dari pengurus itu, kita punya produk tapi kesulitan untuk mendistribusikan dan sebagainya. Cuman yang menjadi dilema kami sebagai bidang ekonomi tentunya kan juga jadi masalah juga lah, produknya warga itu seperti apa, kemudian kualitasnya bagaimana, itu kan kita belum tahu. Maka kemudian kita coba sebagai uji coba untuk pengenalan pasar, pengenalan produk, kita siapkan satu space di depan Mangkunegaran itu, kita bisa menerima produknya warga, kemudian produknya warga itu kita pantau, baik pantau secara kualitasnya, kemudian harganya juga, karena kan juga yang namanya harga juga sesuatu yang sensitif ya di harga kita itu loh. Misalnya kayak kacek 500.000 aja beda itu kita kadang udah nggak tertarik beli dan sebagainya. Nah, kita ingin memastikan bahwa produk-produk warga yang dihadirkan di tokoku itu betul-betul yang memang sudah terverifikasi, kemudian secara kualitas juga bagus. Kemudian kalau mereka mungkin saat ini men-setting harganya mungkin masih agak tinggi, kita diskusikan dengan beliau kenapa masih tinggi. Tentunya beliau punya alasan-alasan tertentu, mungkin dari bahan bakunya dan sebagainya, sehingga kita sebagai fasilitator, kami di Bikon itu sebagai fasilitator mengerti betul saudara kita menjual seperti itu karena memang kualitasnya memang bagus. Jangan kemudian kita samakan dengan produk yang sudah ada di warga kita yang dengan kualitas bagus, penjagaan misalnya halal haramnya juga bagus, kita samakan dengan produk pasaran yang Nyon sewu kita tidak tahu halal haramnya seperti apa. Kemarin ya
beberapa hari yang lalu ya Pak. Jadi salah satu program kami sebagai manajemen tokoku itu kita bersilaturahim ke produsen dari ini produk-produk ini yang distorkan di tokoku. Kemudian kita gali informasi yang sedalam-dalamnya sampai kemudian muncul informasi-informasi yang membuat kami itu tertegun bahwa ternyata warga kita dalam rangka memberikan produk yang terbaik itu sampai perubahannya seperti itu. Beliau pengen menyelamatkan warga kita juga dari makan yang sesuatu yang tidak jelas, kemudian makanan yang tentunya yang dikedepankan adalah yang sesuatu yang sehat, itu yang menjadi suatu semangat tersendiri lah buat kami gitu. Jadi kami dari Bikon mencetuskan tentang Tokoku itu sebenarnya awalnya bagaimana memfasilitasi produknya warga untuk kita distribusikan. Nah, memang tempatnya kalau sekarang ini ya seperti itu adanya, tapi dengan kondisi yang seperti itu kita bisa maksimalkan. Jadi tentunya sekarang udah mulai banyak produk-produk warga yang dititipkan ke kami, dan alhamdulillah juga ya kita paling tidak membantulah penjualan dari produk-produk itu. Jadi untuk Tokoku ini sebenarnya program kami yang kedua. Nah, harapan ke depan sebenarnya setelah kemudian jalan, kemudian sudah kita pantau terus secara manajemen, kemudian laporan keuangan dan sebagainya, itu nanti akan kita lepas ke Bikonda yang Surakarta. Jadi sudah secara kurasinya sudah kita bantu, kemudian sistem penjualannya untuk penjualannya sudah bisa kita bantu melewat aplikasi, sehingga baik manajemen maupun supplier sudah ngerti. Misalnya hari ini penjualan itu sudah sangat ngerti, ini omset saya berapa, itu sudah bisa kita bantu gitu loh. Jadi kita fasilitasi dengan satu aplikasi yang supplier ya bisa ngerti penjualannya, kemudian manajemen pun ngerti hari ini penjualannya sampai berapa. Termasuk misalnya di sisi manajemen itu ada sampai rugi laba pun juga bisa kita pantau. Nah, ke depan kalau misalnya sudah jalan, sudah stabil, nah nanti bisa kita lepaskan. Seperti itu. Jadi termasuk membangun sebuah sistem ya. Iya, termasuk membangun sistem dari nol, kemudian membentuk jaringan-jaringan, kemudian nanti juga pelebaran ke daerah-daerah itu rencananya. Jadi target kami juga nanti Tokoku ini akan menginspirasi ya ke beberapa daerah, mungkin ke yang bisa mengelola dengan sistem yang kita kelola, mungkin dari sistem manajemennya, pengelolaan keuangannya dan sebagainya, harapannya bisa dikelola seperti itu. Nah, cuman untuk target ke depan ini ya paling kita ekspansinya pelan-pelan dulu. Nah, sekarang ini sudah mulai ada yang ke mana Pak, cabang Panjasari itu kita mulai ada satu outlet di sana. Nah, nanti bisa bentuknya apa? Kios juga. Cuman rak aja. Etalase. Ya kayak di akad pagi gitu. Jadi cuman terbatas. Lebih simpel ya. Mini lagi. Dan Tokoku itu sebenarnya ke depan kami pengennya bukan menjadi sesuatu momok atau kompetitor. Misalnya kan ada warga kita kan punya toko, gitu. Kita nggak pengen itu jadi satu kompetitor terus wah harus nyaingi dan enggak. Tapi kami pengen kolaborasi. Nanti warga kita yang punya outlet atau toko bisa kita bantu untuk supply produknya warga, kita bantu untuk distribusi produknya aja. Jadi kita tidak bikin satu toko yang seperti kompetitor harus jadi bersaing dengan kita, enggak, tapi kita pengen kolaborasi, partner kan jadinya. Ya, jadi partner. Dan sebenarnya tujuan kita di awal ya mendistribusikan produknya warga. Sebelum didistribusikan kita kurasi dulu secara kualitas, legalitas, kemudian tentunya juga harga itu ya. Ada tim kurasinya gitu? Ada. Jadi tim kurasi ada sendiri, kemudian tim manajemen operasional ada sendiri. Sekarang ada berapa list sih produk yang ada di Tokoku? Sudah banyak sekali. Kalau berapa Pak? Bentar, kira-kira. Kurang lebih ada 60-an. 60-an. Iya, ada 60-an item. Iya. Paling banyak jenis-jenis makanan yang bisa dimakan ya? Iya. Sepertinya. Saya ada sampo juga ada. Makanan jenis makanan yang bisa dimakan itu saya Bapak. Makanan yang bisa dimakan. Itu ketularan aku loh. Ora terdesak kok ini. Ini berarti sangat. Sebenarnya kemarin kita sudah ada
supplier kita, warga juga produksi juga sendiri perabot rumah tangga. Cuma kita perabot rumah Berarti tangga. alat ya? Wajan, kemudian panci dan sebagainya. Iya, ada warga kita yang sana. Itu sebenarnya kemarin sudah kita deal bisa kerjasama dengan kita, cuman sekarang ini memang space kita itu kan luar biasa sempit. Kami harus PT-PT dengan tim MTA TV ya wis. Ya udah semaksimalnya itulah. Dan selama ini kriteria bahwa produk ini masuk di seleksinya Tokoku dari apa ini? Yang pertama harus produknya warga. Ya. Produk itu bisa dia produksi sendiri atau mungkin dia bisa repacking. Sementara repacking masih bisa kita akomodir. Tapi yang utama itu adalah produknya warga. Kalau masalah perizinan misalnya belum punya PRT, halal dan sebagainya sambil jalan, sambil nanti kita bantu, kita dampingi gitu. Misalnya datang misalnya kemasannya masih kayak gitu ya. Nanti kita pelan-pelan kita benahi. Seperti ada juga yang warga kita simbah-simbah ya, pengen kontribusi juga ke Tokoku datang ngemas ngangge napa masih pakai staples. Itu. Iya, kita caranya mana pelan-pelan. Emang edukasinya pelan-pelan. Nah, besok lagi nggak usah pakai ini ya gitu loh. Pakai biting. Itu Biar nyaman. nggak usah pakai staples tapi Padahal saya gede kuwi. Jadi Harus staples. Jadi kebahagiaan kami itu justru ini di pendampingan ke beliau-beliau itu Unik-unik ya, Pak ya? Iya, mengupgrade dari yang mungkin belum kemasannya belum bagus, kita upgrade dan sebagainya. Yang ada di sini pun packagingnya kan juga Sudah masuk semua ya. Packagingnya sudah lumayan bagus, cuman ada beberapa yang kemarin perlu diarahkan, ada yang direvisi dan sebagainya, perlu di-upgrade. Kemarin kita 3 bulan yang lalu kita ada satu pelatihan yang kemudian beberapa supplier Tokoku kita undang, direview produknya, jenengan produknya kurang seperti apa dan sebagainya, perlu ditingkatkan apa, itu kita lakukan. Oh, ada gitu juga ya? Itu edukasi ya. Kalau di Tokoku itu karyawan atau sukarelawan tuh yang mana? berapa orang? Yang di Tokoku itu tiap ahad. Oh iya, jadi kalau yang di Tokoku itu ada dua pasukan. Yang pasukan yang satu itu yang relawan. Kami ini kan Beacon itu relawan. Tapi kalau yang operator kasir, kemudian yang sebagai waiternya atau pelayannya itu dia profesional. Jadi ya kita bayar. Kalau kami ya bayarnya Ada yang bertanya nih, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawarke kowe urung kok. Iya, berarti pinter ya. Halo? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ali di Salatiga. Ali di Salatiga. Silakan, Pak. Ali, Salatiga. Dia mau tanya Mas, maaf. Ya. Tokoku ini tuh hanya online shop atau memang wujud nyata toko ada? Dan itu apa hanya di Ahad pagi aja atau setiap hari? Oh ya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka sudah berekspektasi luar biasa ini. Wah. Dan ini menjadi tantangan ya. Videoku ya urung diputar Wah, lagi. Jawab dulu aja. Ya nanti setelah ini. Jawab dulu aja, Pak. Ya, jadi gini, Tokoku sementara memang baru di depan Ahad pagi sama satu cabang di Banjarsari. Kemudian untuk arah online kita sebenarnya sudah ada niatan ke sana. Sudah ada beberapa permintaan yang diminta dikirim. Kemarin yang dari Sumatera minta dikirim. Nah, ke depan memang kita mau bikin toko online, terutama yang produk-produk yang eye catching loh itu. Tokoku ya, eye catching. terutama produk-produk yang aman untuk dikirim lewat ekspedisi. Jadi target kita memang online juga ada. Ya itu udah sekarang jamak lumrah ya. Jamak lumrah sekarang kan kita punya di seluruh cabang seluruh Indonesia kan otomatis yang membutuhkan produk. Malah ada beberapa yang WA-nya ke saya malah. Nanti kita rekrut aja Pak. Jadi saya arahkan ke jenengan itu untuk ngirim packing di mereka membutuhkan sebenarnya kan. Kiriman dari sini. Video saya lali. Ya, kita Nah, sebagai gambaran. Videonya. Kita lihat gambaran bagaimana Tokoku ketika di Ahad pagi ya. Ya. Oke. Nah, ini. Belah kok ketok sopo emang.
Tokoku itu buat marketplace kayak pitching. Kemudian untuk apa ya, orang yang ingin menjualkan ikut, boleh kan misalnya saya punya toko, kemudian produk-produknya dari tokoku diantaranya. Nah itu modelnya gimana kerjasamanya? Mekanismenya seperti apa? Ya, jadi kami sangat terbuka sekali. Misalnya ada warga yang pengen menjadi biasanya resellernya kita. Tentunya di aplikasi itu sudah di setting ada harga bertingkat. Jadi kalau beli satu misalnya itu harga eceran, nanti kita setting ada beberapa item itu yang ketika beli misalnya 3, 5 itu sudah jadi harga grosir. Beda harga. Beda harga. Jadi situ aja. Memang kami kemarin sempat kepikiran bikin kayak member untuk reseller. Jadi nanti member kalau reseller itu berapapun belinya meskipun satuan itu kalau karena dia sudah member itu pengen kami dia sudah dapat harga grosir gitu. Seperti itu. Ya, kalau ini kan apa yang nonton tidak hanya warga kan? Nah, kalau bukan warga terus mau ikut reseller gimana? Juga apa kan? Nggak masalah, kalau penjualan kita bebas open market. Kalau penjualan kita open market, tapi kalau suppliernya kita kup ya. Suppliernya ini yang harus kita kup bahwa itu produk asli warga. Karena tugas kita bukan hanya sekedar menjual, tapi mendampingi, ada pendampingan yang kita tujukan kepada warga. Semuanya aja makmurkan bersama. Betul. Ya. Kalau penjualan kita open market. Pak Dar, bisa disampaikan Pak pengalaman dengan selama 7 bulan ini ya Pak ya? Menangani pembeli, kemudian respon mereka, itu seperti apa Pak pengalamannya Pak? Jadi kalau saya memperhatikan dari awal di bulan Desember ya, itu cukup respect. Jadi warga-warga yang mengulang pembeliannya. Mengulang pembeliannya, berarti dulu pernah beli datang repeat order ya? Sehingga ketika apa yang pernah dia beli ternyata kebetulan waktu itu sedang kosong, dia tanyakan, "Loh yang seperti kemarin mana?" Gitu. Udah punya pelanggan itu hasil gitu. Saya pengen yang seperti kemarin, padahal yang kemarin harganya lebih tinggi malah, tapi tetap dicari itu. Karena kan tahu. Kita berikan yang lebih rendah harganya, malah nggak mau malah. Saya ingin yang kemarin kok, harganya itu mahal, nggak apa-apa, cocok kok saya gitu. Jadi barang apa itu Pak? Responnya madu. Responnya bagus ya Pak ya? Dari pembeli. Itu kan ada yang harga 115, ada yang 120.000, ada yang 140. Nah dia pernah beli itu yang 140, dikasih yang 115.000 malah nggak mau. Cocoknya yang nyarinya 140.000 gitu loh. Yang pembeli Apa itu. kelemahan mohon maaf warga tidak ready stock untuk semua apa yang pernah dicari tadi? Ya. Mungkin dia terlambat monitor saja. Sebetulnya tadi sudah disampaikan Mas Ibnu, kalau supplier maupun manajemen itu setiap saat kan sudah bisa melihat. Nah mungkin dia terlambat memonitornya sehingga ada keterlambatan restocknya. Atau di aplikasi tidak ada apa notifikasi reminding? Oh nggak ada. Jadi pantauan inventory aja. Kalau ada kan enak. Itu sistem yang lebih mahal lagi. Belum berarti. Seperti tadi juga saya udah pesan untuk susu kambing ini kan juga best seller ini ya. Biasanya kalau Jumat itu dia titip buat khususi. Iya, ini Susu kambing. Susu kambing. Susu. Tadi saya udah tunggu di protokoler, ternyata belum muncul yang biasa bawa. Lah saya langsung ngebel ke produsennya. Wah iya lupa saya. Gitu. Habis ada akad, saya titipkan sama yang akad siang. Itu berapa harganya? 20.000. 20.000. Mana tuh? Ini? Oh, 20.000. Oh, jadi Ini yang coklat, ini yang putih. ini putih. Dari mana ini Pak? Ini Cabang mana? dari Temanggung. Oh teman. Temanggung. Iya. Mana just strawberry? Ini sudah sampai ke Bangkal. Bangka Belitung. Iya. Jadi ada yang kerabat itu, dia nanyakan ada nggak yang suka. Ada, cocok ini ulang lagi. Malah kemarin minta yang kemasan setengah kilonan. Kalau ini berapa? Hanya 200 ya. 250. Dia minta yang setengah kilonan. Ini ada susu Susu kambing. 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 Nih.
Terus ini loh. Ada Nah, mie. ini mie porang, kalau yang umum dari terigu itu kan 3.000. Ini 8.000. Tolong. Ini pun juga laris ini. Laris ya? Iya, laris. Katanya juga enak. Yang anak-anak kecil saja yang biasa dia nggak suka, kasih ini suka. Mie goreng ini, Pak ya? Iya. Ada yang soto ayam nih. rasa soto, ada yang rasa bawang gitu ya. Oh, berarti Macam-macam rasanya. Ini kalau di tim kurasi tadi, apakah ini tidak masuk di tim kurasi? Mohon maaf, packagingnya menurut saya Iya. kurang. Ya kalau packagingnya memang kurang, tapi kan beliaunya sekarang ini posisinya seperti ini. Jadi nanti kita upgrade-nya juga Ya, pelan-pelan pelan-pelan berarti, agak karena ada mengupgrade evaluasi gitu ya. upgrade di kemasan itu memang Bukan butuh. begini, bukan dari tim Beacon apa ya, toko ke ini maksudnya ketika barang ini belum layak dilihat dijual, itu jangan keluar dulu, itu bisa nggak ya? Kalau sekarang kita malah enggak. Kasihan. Jadi dia biar jualan dulu, dapat hasil dulu, nanti kita upgrade pelan-pelan. Nah, kami kemarin sempat bicara dengan tim manajemen itu, kami ke depan akan meluncurkan program istilah kayak apa Pak namanya, bantuan upgrade kemasan, misalnya nanti dengan dipotongkan tagihan kayak gitu. Jadi karena kan kadang gini, teman-teman kita yang di produsen itu kalau beli kemasan yang mungkin terlalu banyak dan sebagainya kan dia pasti mending-mending gitu loh, misalnya hitung-hitung gitu loh. Bisa mikir-mikir. Iya, misalnya 2 juta lebih misalnya untuk beli kemasan tok itu kan dia Iman-iman ya. Iya, nah ke depan Orang masuk. sebenarnya kemarin sempat terpikiran bagaimana kalau kemudian kita nanti suatu saat kita luncurkan program ini. Jadi warga-warga yang sudah jadi supplier kami, kemudian packagingnya belum bisa di-upgrade itu kita bantu di situ. Pengennya seperti itu. Jadi saat ini ya targetnya dia bisa selling dulu, dia penjualan dulu, nanti kita upgrade pelan-pelan. Ada yang lebih parah dari ini, ada yang Apa kepinjok apa? enggak, misalnya ada pasti polos sama sekali Stikernya aja gitu. nggak ada, Stikernya aja nggak ada. Iya. Iya, memang pemula betul. Iya. Betul-betul pemula. Itu yang terjadi realnya fenomena Iya. di Nah, kalau yang mungkin ini kan Jadi- masih agak sederhana juga ini ya. Iya. Tapi ini sudah lah. masuk lah. Iya. Udah tebal kan? Betul. Nah, Jadi kalau kita kayak di Nanti apa masuknya ke sistem sini. kapitalis, misalnya kita masuk di supermarket yang kayak gitu ya udah langsung dicorek gitu loh. Tapi kita bukan seperti itu, karena kita Keren ini. targetnya adalah apa ini? bagaimana warga Oh iya, itu bisa packagingnya bagus. levelnya bisa naik. Seperti itu. Ya, seperti Nah ini kan lumayan. sebenarnya kan makanan-makanan ringan seperti ini meskipun kayak gini makanan ringan, tapi packingnya kan keren itu. Iya, sudah masuk di supermarket sebenarnya. bisa. Iya, kayak ini. Ya. Daun Terus kelor, sama berarti keempat. apa itu? Yang pernah datang ke Wedangan ini kan dari produsen-produsen makanan itu kan sebenarnya memang memiliki kekhasan. Kadang-kadang mereka sudah puas dengan mereka itu menjual barangnya, misalnya karak lah ya. Karak dijual gitu, mereka nggak cantumkan produk itu mereknya apa, nggak perlu. Yang penting soalnya nanti ada yang jualkan lagi dengan merek beda lagi, ini yang beda lagi, dan mereka sudah yang penting punya set laku laku, gitu. Nah yang seperti itu diedukasi seperti apa? Jadi kalau kami sebenarnya pengen menonjolkan di setiap produsen itu nanti ke depan dia punya branding, brandingnya masing-masing. Jadi kita pengen membangun branding juga sebenarnya. Cuman memahamkan tentang seperti ini, edukasi seperti ini tuh butuh waktu waktu. Mereka itu Nggak pikirannya mudah. sederhana. Iya. penting payu. Iya. Penting payu. Iya. Termasuk beberapa produk itu ada yang ditawarkan kepada kami. Salah satu contohnya yang susu itu. Silakan Mas mau dikemas di toko gitu. Iya. Boleh Mas gitu. Iya. Nah, cuman saya mikirnya saya kerja 2 kali. Saya oke lah sudah fokus di menjualkan saja sudah cukup sebenarnya. Cuman ada beberapa yang kita branding dengan tokoku. Apa kemarin Pak yang gula pasir, Gula pasir karena itu yang juga beras, untuk kebutuhan ini Iya. lah. Sama Itu kan beras. Yang Kalau pokok. beras itu juga yang nanam dari warga sendiri, Pak. Warga Betul. sendiri. Jadi Organik kalau atau Keren ya. Sekarang ada pengolahan pertanian dengan organik. Ini sudah jauh berbeda dengan pertanian yang Kimiawi. kimia itu. Kimia. Iya. Temanku kimia enggak ya? Karena kenyataannya kalau pakai pupuk kimia itu tanah jadi mati. Karena kan banyak binatang-binatang yang Ya, membutuhkan dulu Mitra Tani punah.
Jadi almarhum punah. beliau Pak Hari itu sudah menyampaikan Iya. Pak Har. Hari itu kan Itu ya merintis itu. merintis. Dari Banjarsari itu. Oh iya beliau. Saya catat. Juga andalannya. Nih, Pak Hari itu dulu menjadi tim di JST juga di pertanian, divisi pertanian. Iya. Oh, geng. Jadi yang beras yang kita branding Tokoku itu dengan beras istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya diolah menggunakan tadi pupuk-pupuk yang secara penggunaan pupuk kimianya sudah mulai terkurangi banyak. Jadi maka kita branding di beras kita itu beras istimewa. Jadi sebenarnya kalau dengan mekanisme seperti itu yang jenengan jelaskan, sebenarnya kan tidak ada orang yang nganggur sebenarnya. Iya. Sebenarnya loh ya, Iya. dia bisa memproduk itu juga jadi pekerjaan, dia repacking juga jadi pekerjaan, atau dia ini produksi sendiri. Ini loh tadi loh, kan ada penawaran tadi. Silakan Pak, kalau mau dikemas seperti apa, itu juga jadi pekerjaan sebenarnya. Diambil barangnya, kita packing, kita jual lagi. Dengan packing yang lebih sempurna, kan ada kerdusnya biasanya. Ada, iya. Yang lebih sempurna itu lebih bagus lagi. Nah ini bisa didistribusikan lebih jauh lagi. Jadi pada waktu kita mengadakan pertemuan antara manajemen Tokoku Ya. dengan supplier, itu kita sudah sampaikan kalau ada orang jualan kemudian tidak laku, itu bukan berarti tidak ada pembeli, hanya kalah seleksi. Artinya pembeli itu mencari yang lain karena kita kalah gitu loh. Makanya Karena- perbaiki. oleh karena itu kita harus perbaiki. Jadi pembeli itu selalu ada gitu loh. Hanya karena kita yang tidak bisa menang dalam seleksi, akhirnya seakan-akan kok Iya. sepi gitu loh. Itu skupnya baru internal kita ya. Ya. Belum lagi Contohnya ini seperti inilah mie porang. ekonomi kapitalis. Mie porang ketika dijajarkan dengan produk yang kemasannya bagus, ya pasti akan milih yang bagus. Padahal kualitas untuk rasa bisa jadi bisa bersaing. Lebih enak Oke, ini yang misalnya. itu, ya. Itu lo gawe lagi. Bajunya kayak seumur Contohnya seperti ini aja, mie porang. Ini kan dibuat secara tradisional. Iya. Maksudnya buat yang memang kapasitasnya Itu masih tanaman kecil. porang itu ya? Iya, tanaman porang. Tapi kalau ini dibuat secara massal, masif, itu bisa jadi perusahaan Iya. mie. lumayan. Mie porang ya. Ini kalau dibandingkan dengan mie umum, kan hanya 1:3 harganya. Iya. Berasnya lebih luar biasa lagi. Itu 1 kilonya 150.000. Tetapi kelebihannya kadar gulanya 0. Yang ini mie nih. Mie porang. Beras. Oh, yang beras. Beras porang. Oh, Di beras. Tokoku juga ada. Hanya nggak terbawa sih karena nggak bisa dimasak di sini. Bentuknya kayak apa beras? Ya porang? beras. Iya beras. Bentuknya juga beras. Bentuknya beras. Apa itu beras porang? 1 kilonya 150.000. Tapi kadar gulanya Ada 0. mesin pembuat beras ini. Itu maksudnya ya Sangat itu porang kan dari memang- porang. Iya. kan. Iya. Jadi kalau di teknologi sekarang kan ada mesin pembuat kayak bulir-bulir beras. Jadi kan ada jagung kan sudah lumrah dan harganya biasanya lebih murah. Porang ini bisa dibuat seperti beras. Untuk cendol juga bisa. Tinggal teknologinya mas. Iya. Gue percaya iya porang. Yo porang. Nah, saya tertarik seperti itu, sistem Terdorong. kerjasama tadi sehingga seperti di Jepang ya. Mekanisme. Ini alumni Jepang ini. Ini loh maksud saya. Apa ya? Kalah awake dhewe. Kita satu produk ini yang nangani bukan satu perusahaan misalnya. Ada yang bikin plastiknya Sendiri. Ini penanam sendiri. pisangnya sendiri, Goreng. goreng sendiri, pembuat label sendiri. Buat Jadi tepungnya. semua kebagian satu Rezeki produk. ya. Ada job ya. Nah nanti mungkin ada sistem ke situ. Iya. Wah, ini. Betul, Ini betul. visioner tetap Jadi masa toh. seperti ya sinergi ya. Iya, iya. Sinergi. Kalau sekarang kan adalah warga. ya sekarang kan terpecah. Ya terpecah. Makanya tadi Ya, itu nanti saya lama-lama terpecahkan. Ya. nggak ada orang nganggur di tempat kita Yang ini. dimaksud seperti itu. Kalau sekarang Semuanya yang bisa sedang kerja. Kecuali yang malas. dikembangkan untuk pelayanan. Iya, iya. Kalau di Tokoku Mangkunegaran itu kan hanya ahad. Ya. Sedangkan konsumen itu kan bisa saja setiap saat. Setiap betul. hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah, untuk mengatasi Senin sampai Sabtu
itu Banjarsari yang standby. Baru Banjarsari. Baru Banjarsari itu standby. Seragam pani buka gitu. Ya. Dan itu 24 jam. Misalkan jam 10 malam kok berasnya habis padahal tadi nanti pagi mau Sahur. anak itu bisa kita kirim. Ini Nggak kalah dengan orang Madura. Boyolali Pak, bukan. 24 jam. Kemarin kita sudah melebih ke pondok juga. Sebenarnya kita pengen juga mendistribusikan beberapa produk yang cocok lah didistribusikan ke pondok. Itu kemarin kita sudah ACC lah, tinggal kita seleksi produk untuk bisa kirim. Ya, termasuk pangsa pasarnya yang makanan-makanan pondok, sekolah-sekolah kan banyak. Iya. Banyak di SMA, asrama. Iya. Ini juga sudah kita komunikasikan dengan suppliernya untuk penentuan harga yang disesuaikan dengan kantongnya anak-anak pondok itu loh. Kalau rasa mereka udah tahu rasa. Kayak Bang Udin ini masalahnya di tiap-tiap sekolahan pondok itu ada kantin, ada seperti minimarket itu ada kan. Dan ini sudah mulai siap, yang pisang ini sudah siap untuk jangkauan sampai ke anak-anak pondok. di packing kecil-kecil, harganya lebih rendah daripada yang ini. iya Pangsa pasar larangan. Ya, itu kan Semua produk yang ada di tokoku ini apakah ada sedikit khusus? Oh ini sudah dilabeli tokoku. Jadi ada semacam legasi Ya. Oh ini sudah masuk paten kurasinya tokoku gitu belum ya ini ya? Ya kalau yang sudah standby di sana ya sudah. Iya. Di produknya kan nggak ngerti. Oh enggak. Nah itu maksudnya begitu. Belum. Kalau produknya enggak. Kalau di produknya enggak. Jadi tidak ada ciri khusus kalau sudah masuk di. Nah, misalnya kita mau masukkan barang ya produk ke itu mekanisme awalnya gimana? Ngubungi siapa? Mekanisme seperti apa? Kemudian aturan-aturannya seperti apa? Gambaran singkat aja. Jadi kalau mau masuk di tokoku itu masuk dulu di bagian kurasi. Pak Dullah namanya di bagian kurasi. Itu nanti akan dikurasi dari segi produknya. Kemudian legalitasnya sudah ada atau belum. Tapi kita hanya sekedar menanyakan sudah ada atau belum. Kalau belum ada pun tetap kalau itu warga tetap kita bantu untuk kita jualkan. Kemudian legalitas itu ada paling tidak kalau di makanan itu kan PIRT sama halal kalau halal pun juga sekarang belum terlalu kita tekankan, tapi kalau misalnya ada ya lebih baik. Terus nanti itu harganya halal dari Depak itu sekarang kan dari Depak. Kalau kemarin sudah kita tempuh itu sudah ada yang beberapa dapat label halal. Termasuk kalau misalnya belum punya itu kan kita ada program 1 tahun sekali misalnya itu ada diajukan untuk sertifikasi halal, tapi yang self declare. Kalau self declare kan lebih mudah. Apa itu self declare untuk halal itu kan lebih mudah, kemudian persyaratannya tidak terlalu rumit. Kalau bareng-bareng gitu ya? Iya, itu nanti program dinas. Berarti program dinas itu ada 2, yang self declare sama reguler. Kalau reguler memang lebih mendetail, terutama produk-produk yang berbahan dasar daging karena itu menyangkut sembelian dan sebagainya, itu biasanya lebih rumit anunya, dan seleksi ke produsennya lebih ketat gitu loh. Kalau yang self declare biasanya kayak keripik itu kan asalkan produknya tidak bercampur dengan produk-produk yang tadi berbau daging dan sebagainya, biasanya lebih cepat, lebih gampang lah itu. Ya, tapi masuk di tokoku itu apa? Kok nggak ada syarat awal. Kemarin kamu pas mewawancarai itu kan masuk juga nggak ada masalah toh? Iya, maksudnya iya. Masukkan barang maksudnya. Saya wawancara juga Pak Dar oke ya Pak ya? Sosialisasi. Iya, maksudnya. Kan pelopo kamu terus. Nah, terus setelah dikurasi tadi, ya nanti baru produk masuk. Itu ada yang on the spot, jadi datang-datang udah bawa barang itu ya ada. Kalau misalnya mau macam-macam. Setiap akad itu ada yang baru, selalu ada yang baru. Ada yang makanan basah itu baru. Ada yang tiba-tiba datang bawa produk itu ya. Pas aku neng kono iki teko iki gitu. Abon sapi ya. Kalau itu sudah Dalam supplier lama. Ada yang simba-simba misalnya datang ke sana ya
kita ya tepo-tepo lah, istilahnya udah kita bantu untuk Magelang ya. Magelang. Tapi nggak golek gurem kan ya, wah Simba golek gurem. Jadi supplier kita itu variatif ya. Kalau kan bingung, itu harus ngimbangi angel. Ayo Pak. Ada yang supplier kita itu variatif, ada yang memang ya gitu simba-simba gitu kan. Macam-macam ya. Macam-macam Ya, anak karakternya. muda yang itu. Tapi kalau pembicaraan terkait dengan harga seperti apa dengan calon nasabah tadi itu? Calon supplier. Jadi gini, ada beberapa kebijakan harga yang biasanya kalau terlalu mahal itu kita coba nego gitu loh. Kan tadi. Nah, kira apa nggak bisa nih Pak, orang misalnya kalau misalnya wah ini betul-betul nggak bisa ya Mas, harganya Mas gitu ya sudah. Tapi kalau misalnya bisa dinego kemudian bisa diturunkan dan sebagainya ya. Supaya kita kan di luar kan juga melihat harga pasar gitu loh, supaya jenengan juga sebagai supplier kompetitif gitu loh, kompetitif dengan yang lain. Karena nanti titipnya agak banyak nggak laku-laku gitu ya. Karena harganya nggak bersaing. Jadi kalau di Tokoku itu ketika nanti para supplier nitipkan barang ini harga dan sebagainya, apakah ada semacam bagi hasil ke Tokoku atau gimana? Atau memang full ke nanti ke supplier semua atau gimana? Jadi gini, ketika supplier itu membawa produknya ke Tokoku itu kan biasanya membawa harga pokoknya dan harga rekomendasi yang biasa dijual sama penjual itu berapa. Nah, kami ngambil keuntungannya selisihnya. Selisihnya. Jadi seperti itu. Yang itu yang model konsinyasi. Yang konsinyasi itu seperti itu. Tapi beberapa produk yang kita beli tunai kayak beras misalnya kan kita langsung beli ke petani yang tadi menggunakan program JST tadi itu kita beli kemudian kita packing dengan merek kita kemudian begitu jual. Ada yang kita beli secara tunai kemudian kita jual sesuai ya harga yang sewajarnya itu ada juga. Oh ya, banyak mekanisme ya. Iya, jadi dan keuntungannya pun biasanya beda-beda persentasenya. Jadi lihat anunya ini yang yang fast moving atau enggak dan sebagainya. Akan kelihatan itu. Iya. Oke, kita ke misalnya kita kebayang lah bagaimana kebutuhan beras warga kita misalnya Solo Raya gitu aja kita hitung ya. Misalnya itu bisa enggak ya suatu saat itu semuanya terakomodir jadi satu. Dalam artian ya kita kalau beli beras ke sana total seluruh warga misalnya Solo Raya itu butuh berapa ton itu sehari kita membutuhkan beras. Sempat berpikiran ke sana Pak ke depannya. Nggih, dulu pernah kita uji coba produksi banyak ya. Yang kemarin-kemarin itu sempat kita stok banyak. Tapi ada kendala juga ketika ada satu stak penjualan gitu kan kita harus berlomba dengan waktu karena beras itu kan bukan kayak produk yang awet ya. Harus musuhnya ada kutu dan lain sebagainya itu yang jadi kemarin. Nah, ini kalau produk-produk yang kebutuhan sehari-hari seperti itu kalau nggak perputarannya cepat memang kita ada resiko. Nah, harapan ke depan kalau misalnya memang nanti pasarnya semakin luas ya nanti kita cuman ya kendala kita juga di suppliernya karena petani-petani kita yang menggunakan program ini pun juga belum begitu banyak. Terbatas. Kita harus misalnya kayak kemarin harus nunggu 3 bulan. untuk panen lagi gitu. Nunggu panen sih. Nunggu panen dan sebagainya. Karena kita tidak mau menjual. Betul. Kemarin sempat jual Pak beras yang dari luar kemudian untuk hanya sekedar untuk mengisi kekosongan tapi ya secara penjualan ya itu saja. Datar saja. Jadi goal Ini kita bisa untuk ini, menjualkan produk warga berasnya ini beliau bisa. Belum menggunakan JST karena ya belum tahu nanti. Dari Sragen ya. Sragen. Sragen kemarin sudah mulai produksi. Kok kelihatan dari Sragen? Tadi Dengan dari awal sudah udah Sragen. Wah, ini Sragen bisa. bisa disawang tanpa Nanti ada pertemuan juga tim serasian yang dari kemarin di MPK mau pertemuan. Oke, berarti itu sistem Satu yang langkah ada di sana itu nanam nanti jualnya di tokoku dibeli oleh warga. Selama ini ada nggak barang yang mohon maaf tidak begitu banyak orang tertarik atau di tokoku maksudnya itu ada nggak yang seperti itu dan ada evaluasi untuk itu? Ya ada. Itu biasanya di faktor apa? Biasanya harga sama kebutuhan
nggak begitu nggak cocok begitu. dengan anu ya. Oh ya. Kalau sembako itu pasti orang banyak membutuhkan misalnya seperti itu. Itu pun juga dilematis karena kalau stand kami di Ahad Pagi itu kan orang datang ngaji ya. Yang paling laku yang produk-produk yang take away gitu. Kalau yang itu harus bawa beras itu ya ada Masih atau pikir gitu maksudnya kalau mau beli di situ juga. Ya camilan. Bawa pulangnya nanti gimana itu? Rata-rata makan. Produk makanan kan camilan tadi itu loh. Tahu. Tapi memang targetnya nanti barang-barang yang masuk ini apa saja itu memang terbayangkan maksudnya apa ya nggak hanya ini aja misalkan itu misalkan kebutuhan-kebutuhan dari sabun, sampo dan sebagainya itu nanti kan akan terkum menjadi satu seperti halnya kompetitor kita minimarket yang banyak itu gitu atau ya impian kita seperti itu. Ya impian kita nanti daily needs-nya itu bisa kita cover gitu loh. Nek bisa ya dari produk-produknya warga. Nah, sementara produknya warga sekarang ini yang ada baru beberapa itu yang kita maksimalkan dulu. Nanti sambil jalan, sambil nyari, oh ini ada supplier ini nih produk ini kita, dan sebagainya. Jadi kita menambahnya ya pelan-pelan satu. Yang penting melangkah dulu. Nanti di sana itu berani memulai, berani memulai dari mimpi. Iso diatasi. komplit. Jadi di antara warga kita sendiri itu juga masih ada yang salah persepsi. Tentang Karena saya rutin kalau Ahad Pagi di tokoku itu anggapannya tokoku itu milik saya. Nah ini Pak sosialisasi Pak. Nah, padahal ini kan milik majelis. Ya, betul. Kalau nanti itu milik saya malah pamornya jadi rendah jadinya. memang itu apa tadi? Itu apa namanya? Tokoku. Lah iya. Jenengan yang ngendika ya. Jenengan juga itu. Jenengan sing ngendika. Tokoku. Loh, boleh iki. Lah itu dalam artian Kabeh toko miliknya warga. Iya, gitu loh. Nah, Itu reverse to ya. sehingga orang itu masih ada kesenjangan. Tapi kalau nanti warga itu sudah paham bahwa ternyata yang milik majelis, nah, kecintaannya tentunya nanti akan berbeda dengan itu pribadi. Gitu. Ya perlu sosialisasi. Kita kan menggunakan media ini sosialisasi. Sosialisasi bahwasanya tokoku ini bukan milik Pribadi, bukan pribadi. Mungkin jenengan Pak ngendikan. Ini adalah tokoku. Iya, para pemirsa TV MCA. Ya, dan radio. Derek Tepang memperkenalkan bahwa sekarang ini majelis kita yang kita cintai sudah sangat memperhatikan Lampu merah. Pak. tentang salah satu pilar dakwah yang Jangan lihat sana. oleh Al-Ustadz Lampu merah. Iya. Jangan matur nih. Iya. Yaitu tentang ekonomi. Nah, untuk menjembatani ini maka majelis mendirikan tokoku yang dikelola di bawah bidang ekonomi, baik itu dari pusat ataupun dari daerah. Sehingga perlu dipahami bahwa tokoku itu bukan milik pribadi, tapi itu milik majelis. Majelis. Nah, kami ini hanya amanah saja, hanya mendapatkan amanah untuk menjalankan atau mengelola tokoku. Tokoku. Nah, memang nama kunya ini loh yang membuat orang itu bisa salah persepsi. Dikira ku itu milik pribadi, tapi kunya itu ku majelis. Semuanya Nah, memiliki. jadi tokoku bukan milik pribadi, tapi milik majelis. Sekalipun yang setiap Ahad itu saya ada di sana. Nah, iya, no, Ya karena saya menjalankan amanah. Hanya menjalankan amanah. Itu ya jadi gambaran. Jelas ya pemirsa nggih. Ya, tapi memangnya tokoku sendiri misalnya tak saya ini di tokoku loh. Waduh, toko tuh saya. Iya, no. Itu juga enggak apa-apa. Iya, lain nih lah. Bagian dari apa ya? Ya merasa untuk satu memiliki sebutan, gitu loh. Jadi ya. semuanya itu merasa memiliki. Betul. Merasa handar beni. Nah, wajib hangru gepi. Mulat Sariro hangro sowani. Nah, itu tiga itu dari Mangkunegara itu. Masuk
Under Bini tadi. Bentar ini ikut memiliki Ya, gitu. betul. Dan tokoku juga ada jasanya. Selain kita juga jual produk. Apa itu? Apa itu jasa? Yang pengunjung di akad pagi itu kan ada keluarga yang mungkin duduknya terpisah, putra ataupun putri. Iya. Nah ketika itu pulang kondur, mereka kan harus bertemu. Nah biasanya bertemu. Janjiannya di tokoku. Ya, gitu. Jadi toko itu Tempat saya kencan. penuh. Tapi suatu saat bisa jadi cafe shop nanti. Jadi Harus ada space yang luas lagi ini di majelis dua ini harus dipikirkan ini ya. mulai dipikirkan nanti di gedung baru. Iya bisa. Mudah. Nah, kan ada cafe shopnya. Keren toh ya. Dan nanti bukanya kan bisa tiap hari. Jalan Selamat Riyadi. Udah mulai Nah, Iya, jadi kalau ke majelis ini langsung belanja setiap hari bisa. Ada tokoku. Nah, ini sudah ada gerobaknya, tinggal mindah saja. Loh. Ini kayaknya masalah ini terus saya jualan apa Bang? Ini bukan gerobakku ini. ini bukanya cuma Jumat malam toh. mungkin kalau di sana nanti bisa buka sore ya. Tiap hari bisa buka, nanti jam kerja buka itu bagus kan. Jadi kalau Selamat Riyadi itu loh. dari beras bagus. Ke sana gitu. Nanti outlet di perwakilan masing-masing perwakilan ada. Wah, Sebenarnya ada lagi yang cita-cita kami yang Iya. pengen kita. Gak apa-apa cita-cita dulu. Iya. Mimpinnya piye ora sajak piye. Ya ning ora ngonoke ngono. Gimana, Pak? Jadi Lanjut, Pak. kalau misalnya muncul tokoku itu kan seolah-olah kemudian menjadi semacam wah jadi saingan dengan mungkin warga yang punya toko dan lain sebagainya. Itu yang pengen kita ke depan kita eliminir bahwa kami hilangkan pengennya lah image kerjasama. Partner. Kalau di beberapa di luar itu ada program yang macam-macam itu yang program dari satu perusahaan lah, misalnya perusahaan rokok, misalnya perusahaan apa ini, kemudian membranding toko, ya itu kita pengennya seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan toko-toko warga itu yang kemudian kita maju bersama-sama. Nanti sambil memasarkan produknya. Ya warga. sekarang itu modelnya memang harus kerjasama, partner, ya partneran, saing-saingan. Makmur bersama. Iya, makmur bersama. Baik. Mungkin tagline itu. Ada tagline. Makmur bersama. Iya, Oh, makmur ada bersama. tulisannya, makmur Ada bersama. makmur bersama. Loh, lah wis wawancara mending. Aku rata kok tagline ya. Iya. Dia nggak ingin mau bersama kan? Ini juga menjadi peluang misalnya ya kan karena tidak punya hanya modal foto nanti di share di grup-grup ini jual milik warga gitu kan bisa kan masnya Katalog. misalnya saya barang-barang saya foto saya kirimkan ke grup warga di cabang lah misalnya ini produk kalau mau ngersake bisa menghubungi saya kan ribet sakit. Bisa, jadi model yang seperti saya sampaikan tadi reseller. Jadi reseller itu nanti menghubungi ke kami, saya pengen untuk lahan Pak, itu nanti kita setting harganya beda. Jadi di sistem kami itu ada setting harga bertingkat, itu bisa. Oh, Tapi kan modalnya awalnya kita ya baru moto-moto dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. tadi tuh yang tadi saya ngobrol itu loh. Dia butuh barang ini, ya mungkin dia lihat ini di Sumatera. Nah, saya suruh ngirim 2. Pak, jenengan hubungi, saya kasih nomor. Malah pinginnya lewat saya. Juga apa-apa. Nah, itu kan jadi reseller kan? Iya. Ya, Oh iya. bisa. Sangat bisa. Pak, jadi Pak. Jadi Gitu. Jadi kita tidak terlalu pengen keuntungan kami yang kita kuasai, enggak. Kita akan membuka kesempatan itu kepada semua orang yang semua warga tentunya. Jadi itu seperti fenomena yang sekarang terjadi itu adalah ojek online. Oh. Itu yang punya itu dia nggak punya armada, nggak punya sopir, tapi dia hanya punya aplikasi. Itu sudah bisa berbaik. Jadi sama juga kita nggak perlu punya tokoku dalam artian fisik gitu. Tapi kalau ini satu-satu sampel ini dirimu live di TikTok. Iya. Apa kuwi mau? Nggak apa-apa itu. Ora apa-apa Nggak apa-apa. medsos kok ya. Kowe yo nganggo kuwi wae. Itu kan nggak apa-apa. Itu jualan kekinian seperti itu. Ya. Memang nggak perlu ada toko. Iya. Modal ini loh. Nggak punya kantor ya, nggak punya perlu. gedung lah. Nah, semuanya lewat sini. Nanti kalau butuh ini hubungi
butuh Iya. berapa, Ya, Kak. tinggal dikirim gitu. Di marketplace kan tokoku, terus nanti beberapa produk-produk milik siapa kan Bisa. masuk Iya. seperti oren, hijau itu kan juga Iya. gitu. Apalagi di majelis kita gimana? ini setiap kota kan hampir ada. Betul Mas. Ya. Ada majelisnya. Betul. Mungkin itu bisa saja untuk distributor Bisa, itu. Atau untuk mungkin travelingnya ya. Untuk travelingnya kan Memang bisa. sebagai Iya. pemilik resmi akunnya toko marketplace-nya itu kan Iya. bisa. Kalau misalnya jadi reseller nanti yang menentukan harga itu pribon Pak dari pihak manajemen tokoku atau kita bisa jual ambil keuntungan sendiri gimana itu nanti sistemnya misalnya ya kalau mau. Ya itu penting itu Pak. Kalau harga itu biasanya dari supplier itu kan biasanya matok harga pasaran. Jadi ya kalau bisa ya jangan menjual lebih terlalu tinggi lah dengan pasaran. Kalau misalnya hanya sekedar selisih sedikit itu nggak masalah. Asalkan alim itu dengan pembelinya sih nggak masalah. Cuman kan memang nanti resikonya kok loh di sana kok jadi lebih mahal. Larang bener. Iya, Ya, betul harus. Ya, biasanya kita tadi keuntungan kita yang kita press gitu loh. Oke, Kita hanya sebagai fasilitator, tapi tetap secara profesional kami tetap mengambil keuntungan meskipun sedikit gitu loh. Karena Tapi kami karena kan nanti resellernya banyak, Iya. ya itu kalau harga nggak kembar, Nah, itu nanti iya. kan jadi masalah, Iya. gitu. Nah gimana itu solusinya? Iya kembar tuh nih. ya memang tadi sesuai dengan arahnya supplier tadi harga yang Harga disarankan eceran ya, tertinggi harga- itu sudah ditetapkan. Ditetapkan. Tidak boleh lebih dari ini. Biasanya Itu seperti untuk itu. menjaga stabilitas ekonomi, sosial ekonomi. sensitif harga. Sensitif harga. Berarti kan nanti MOU-nya atau apa ya kesepakatannya kan dengan resellernya bukan dengan apa ini? Ya ini dengan Ya, dengan manajemen harus reseller dan nih Kalau langsung produsen berarti Bukan kan reseller, nih. enggak. Reseller dan Itu toko. kamu dewe. Nah, tokoku kok Makanya kan diramein ngarep loh. iya. kurang rame dibicarakan di depan. Nggih, Pak. Ini enggak terasa toh, Pak? Nah, Iya, saya kira lama sekali. Jangan khawatir. Belum Pokoknya mau sampai habis sebelum udah ngobrol kita itu ngobrol ringan gayang cepet nanti waktunya. Ayo, Mas. Ya. Terakhir gimana? Oh, iya. Biasa loh. Kok orang respon. Ini yang Wah, gimana? Chemistry ini kok hilang Arman? yang jelas kan kita ini tokoku ini dilatar belakangi dari lembaga dakwah Ya, MTA, majelis. gitu. Ya. Nah dengan itu pasti di sana ada prinsip-prinsip Syariah. dari kesyariahan Quran dan Sunnah itu teraplikasikan di sana juga. Ini apa yang diaplikasikan di sana dari Quran Sunnah Iya. di toko? Iya. Jadi kami yang pertama untuk ke supplier dulu bahwa diusahakan produk-produk yang disuplai ke kami itu adalah produk-produk yang betul-betul bagus, halal dan toyibnya lah. Ya. Seperti ini loh. Kami kemarin ke produsennya Ramba itu. Apa ya? Ramba itu kan sangat sensitif terkait dengan hal haram. Kemudian produk yang warga yang tentunya Ya, Pak. Ini kecap. secara produk yang sehat dan sebagainya. Maka Kita kita dicipil. kita Dicipil. anjurkan bahwa ini produknya memang halal dan toyib. Itu yang pertama. Jadi menyediakan produk-produk yang halal dan toyib itu yang harus ditekankan supaya suara itu. warga kita juga mengkonsumsi sesuatu yang halal dan toyib. Kemudian yang kedua tentunya secara harga ya disetting dengan harga yang sangat wajar lah, bukan bahasa halus tadi kan ojo aji mumpung sing tuku sedulure dhewe terus regane dilarang-larangke bukan. Oh, ya, Tapi ya sekali betul-betul. juta. Iya. Karena kita pengennya open market, siapapun boleh beli. Siapapun boleh beli karena ketika sudah masuk di pasar itu ya yang menjadi tolak ukur kan itu gitu loh, harga dan kualitas. Kalau misalnya kualitasnya bagus, kadang orang nggak mikir harga. Tapi ada juga yang kaum mendang-mending itu kan biasanya terus milah-milih harga dan sebagainya. Nah, itu ya juga harus kita akomodir. Kemudian kalau untuk kami di manajemen, kami sebenarnya sudah mengakomodir nasihat dari Al-Ustadz untuk ada putra dan putri dipisah. Cuman kemaksimalan kami memang ya seperti itu. Sudah kita siapkan penjaga yang putra, ada yang putri. Tapi nyun sewu, pembeli kita itu ya wis heterogen apa? Macam loh, datang ke situ sama istri ya uang loro di situ ya sudah. Ya, kita maksimalnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang space kami memungkinkan dan lain sebagainya bisa kita Ya akomodir seperti stand buku itu kan bisa dipilah antara yang putri dan putra pasti akan ditunjukkan oleh satgas atau
siapapun yang bertugas di situ, tamu dan sebagainya. Ya, kalau pembelinya yang kita belum bisa mengendalikan, ya, itu datang ya sudah seperti itu. Jadi, tapi kita sudah siapkan secara personelnya, kita sudah ada siapkan yang putri sama yang putra. Karena kemarin kita nggak kepikiran ada tim putri gitu loh. Akhirnya kita tambah tenaga kerja kita yang ada putri. Gitu. Baik. Bagus. Ya, dan di sana jelas yang pasti semuanya untuk warga, dan itu ada prinsip ta'awun ya, saling tolong menolong untuk berjenjang Pasti. kebersamaan kita seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Ayo, kopi totalnya 4 gelas. Oh iya. Jelas. Cek hitung sih no. Ini adegan anyar. Gila keluro kae lu wis disilang lho iki. Penyiar opo kayak nyata. Bukan mawon pengpinjing. Yang merah itu salah. Jadi tiping. Nanti hitung tak tanggung Mas Umar. Oh iya. Gampang bisa diatur Oke, ini. matur nuwun masalah. Baik, terima kasih Mas Ibnu, Pak Darwanto. Ya. Mudah-mudahan berkah untuk Amin. tokoku dan Amin. produk-produknya Insya Allah. semakin maju untuk semuanya. Insya Allah. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saya Janto. Saya Alek. Fauzan Narto. dan juga dari tokoku ada Tokoku. Pak Darwanto. dan Pak Darwanto. Mas Ibnu, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur dulu, Pak. Masih. Wah, sakit-sakit.